Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita semua bisa kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah, kembali mengawali bulan yang baru di minggu pertama bulan September. Kalau kita bisa lalui bulan-bulan yang lalu, itu semua karena kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa sampai di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran jiwa roh kita. Tanggalkan segala hal yang menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah yang kudus di tempat ini. Mari kita fokus datang di hadirat-Nya. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah dan kita muliakan. Oh
sanggup berkat, Kau sanggup selamatkan hidup, Kau sanggup bebaskan hidupku Tuhan, Kau merdekakan hidupku dari maut. Yesus, terima kasih. Selamanya tuliskan selamanya, bagi taklukkan baru. Yesus, Yesus menebus dan sungguh berkasih. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya tulis keselamatan, bagi taklukkan maut. Yesus atas Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Thank you my Lord. Thank you. Kau bangkit taklukkan maut. Kau menang atas maut. Jesus.
Amin. Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dia yang terbesar, terdahsyat, Dia yang maha kuasa. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Yang terutama hanya Kau Tuhan. Yang
ditinggikan di tempat ini. Kau layak diagungkan. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Haleluya. Yesus. Segala pujian hanya buat Engkau, Allahku. Satu-satunya pribadi yang kami tinggikan dan agungkan di tempat ini, di dalam hidup kami, sepanjang umur kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang dahsyat, tidak ada yang bisa ditandingi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau mulia. Mulut kami tidak bisa menggambarkan betapa dahsyatnya Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bawa kami terus untuk meninggikan Engkau.
Yesus, luar biasa. Yes, kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, sama-sama katakan, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah Terima kasih Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus. Kami serahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau tinggikan, Kau agungkan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, 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 terima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Engkau menebus kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Dialah Tuhan yang telah menebus kita. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Holy Spirit God. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Kami agungkan Engkau. Syukur-syukur bagi-Mu Bapa. Mari sembah Dia. Kita datang ke tempat ini menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan melawat hidup kita. Pulihkan kami gereja-Mu. Pulihkan kami umat-Mu. Thank you Jesus. Roh Kudus. Kini saatnya berdiri di altar, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk. Tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat sembah Dia, menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Kudus. Kini saatnya. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, menghampiri Dia. Saatnya kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Berdiri di hadapan-Mu, di altar-Mu yang
Kami datang umat-Mu menyembah Engkau di tempat ini. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. There is no like you. Tidak ada pribadi yang seperti Kau yang mengasihi kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau yang peduli atas hidup kami. Kami sembah Engkau di tempat kudus. Kami sembah Engkau, Yesus. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Nikmati hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita. Izinkan Tuhan memulihkan kita. Izinkan Tuhan memerdekakan kita. Izinkan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan katakan ada beberapa orang yang Engkau sudah mulai dingin dengan Tuhan. Kau dingin. Kau mulai jatuh bangun dalam dosa. Dan kau gak tahu bagaimana caranya tuh keluar dari dosa itu. Tapi pagi hari ini Tuhan akan pulihkan kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Panggil nama Yesus. Hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Hanya Dia pribadi yang mengasihi kita. Panggil nama Yesus. Jangan buru-buru dengan Tuhan. Nikmati Dia. Yesus mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Panggil nama Yesus, oh Yesus, oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, oh Yesus, Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah merdekakan kita. Dia sudah berikan nyawanya bagi kita. Jangan takut, bangkit karena Tuhan. Bangkitlah. Dosaku, hidupku menjadi yang baru.
mematikan kami, Kau yang menghidupkan kami, Kau yang menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Singkapkan selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Lawat anak-anak juga, urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan September, Saudara. Dan sebentar lagi kita akan persiapan untuk Natal, Saudara ya. Jadi Saudara mulai siap-siap untuk Natal. Jadi rasanya cepat sekali waktu itu ya. Cepat sekali. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu Saudara, yaitu dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan sekarang kita belajar kepada jemaat yang kelima, yaitu jemaat di Sardis Saudara. Ketujuh jemaat ini ada di Asia Kecil Saudara, yang sekarang itu ada di Turki ya. Sekarang itu kotanya itu ada di Turki. Dan kita hari ini belajar. Kenapa kita perlu belajar ini Saudara? Karena hari-hari ini kita lagi bergumul tentang pemulihan gereja. Kita mau menjadi gereja seperti yang Tuhan mau. Tentu kalau kita mau pingin tahu apa yang Tuhan mau dari gerejanya, kita harus dengarkan apa pesan Tuhan bagi gerejanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos Saudara. Setelah dia digoreng tidak mati Saudara, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan ternyata di Pulau Patmos dia mendapatkan kitab Wahyu. Pulau Patmos itu tempat tambang Saudara ya. Dia dipekerjakan di sana. Ternyata dia mendapatkan kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Menarik saudara. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kalau saya tidak salah Soekarno pernah mengatakan seperti ini saudara. Ada banyak orang mati di umur 40 tahun tapi dikuburkan umur 60 tahun. Artinya walaupun secara fisik dia hidup tapi sesungguhnya dia sudah mati. Ternyata kitab Wahyu sudah menulis ini 2000 tahun yang lalu saudara oleh Yohanes saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Artinya kalau orang bilang, orang-orang yang ada di Sardis ini hidup segan mati tak mau saudara. Hidup segan mati tak mau. Sudah kelelep-kelelep secara rohani saudara. Padahal mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan pingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Tuhan gak suka pekerjaannya yang asal-asalan. Tuhan gak suka kita melayani Tuhan dengan asal-asalan. Makanya kita bersyukur kita punya filosofi Spirit of Excellence saudara. Jadi kenapa saya begitu marahnya kalau saya lihat ada orang pelayanan tapi sembarangan, asal jadi, sakarape dewe. Karena Tuhan gak suka dengan hal itu saudara. Dikatakan, aku dapati sempurna, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan ingin kita lakukan yang terbaik saudara. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga,
aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang padamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk hal itu. Ternyata di Sardis ada orang-orang yang betul-betul menjaga kekudusan, menjaga motivasi, tulus mengikuti Tuhan, saudara. Dan Tuhan puji itu, saudara. Dan Tuhan katakan dia akan berjalan bersama dengan aku. Tuhan hanya akan berjalan bersama dengan orang-orang yang betul-betul mengasihi dia, betul-betul mau mencintai dia. Hidup benar, saudara, hidup kudus. Ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Inggris ada sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu bernama University College Hospital. University College Hospital. Rumah sakit ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang mau praktek. Ide rumah sakit ini berasal dari seorang yang sangat kaya yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini lahir di Inggris tanggal 15 Februari tahun 1748. Ia seorang filsuf, tokoh reformasi, ahli hukum di London, saudara. Dia juga seorang sosiolog. Tentu dia sangat kaya, sangat kaya. Menjelang akhir hidupnya, dia kumpulkan beberapa sahabat-sahabatnya dan dia dirikan sebuah yayasan. Dan dia katakan, saya mau semua harta saya akan sumbangkan untuk mendirikan rumah sakit. Dan rumah sakit itu tolong diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang akan praktek di sana. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, apa syaratnya? Dia minta, saya cuma minta satu syarat. Dia katakan, saya cuma minta ketika saya nanti mati, setiap ada rapat direksi, setiap ada rapat pimpinan, tolong saya diajak ikut rapat. Saudara bayangkan bagaimana caranya mengajak orang mati ikut rapat, saudara. Tentu hal itu bukanlah hal yang sulit. Benar, akhirnya Jeremy Bentham meninggal. Hartanya semua diambil yayasan dan didirikanlah rumah sakit yang bernama University College Hospital. Rumah sakit ini tidak ada bedanya dengan rumah sakit pada umumnya. Fasilitasnya, ruangannya, sampai kalau kita masuk kepada sebuah ruangan, ada satu khusus ruangan untuk Jeremy Bentham. Dan di dalam ruangan itu ada sebuah lemari yang terbuat dari kayu. Lemari itu biasa saja, tapi ketika kita buka lemari itu, di situ kita akan menemukan mumi dari Jeremy Bentham yang sedang duduk di kursi roda. Dikasih dia sebuah kantor dan lemari tempat dia istirahat. Setiap ada rapat pimpinan di rumah sakit tersebut, setiap pimpinan itu punya meja dan kursi masing-masing, dan salah satu kursi di dalam rapat itu diperuntukkan bagi Jeremy Bentham. Tetapi di meja dari Jeremy Bentham itu ada sebuah tulisan yang berkata, present but not voting. Present but not voting. Yang artinya kalau pakai bahasa sehari-hari itu adalah hadir
tapi tidak punya hak suara. Jeremy Bentham hadir, tapi dia tidak mempengaruhi keputusan dari rapat itu. Dan dia cuma sekedar hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat kisah dari Jeremy Bentham ini, kita bisa mengingat tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Sardis. Mereka hidup, tetapi apa saudara? Mereka mati. Dikatakan engkau hidup, tetapi padahal engkau mati. Berapa banyak orang Kristen model-model Jeremy Bentham? Dia kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya dia sudah mati. Dia sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang samalah yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Sardis. Kita mau belajar apa itu jemaat di Sardis. Itu salah satu kota yang ada di kitab Wahyu. Kalau kita melihat kondisi jemaat Sardis atau kota dari Sardis ini saudara, Sardis merupakan kota yang sangat penting saudara. Kota ini sudah maju, kalau saya tidak salah sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Sudah berkembang. Kota ini sudah berkembang jauh sebelum Yesus datang. Bahkan ketika pemerintahan Alexander the Great, kota ini menjadi salah satu sasaran dan kota penting bagi Alexander the Great, saudara. Kota ini adalah ibu kota kuno kerajaan Lydia. Dan kerajaan Lydia ini sangat penting saat itu, saudara. Sardis merupakan kota penting di Kaisaran Persia. Kota tempat prokonsul di Kaisaran Romawi. Dan kota besar di provinsi Lydia di Kaisaran Bizantium. Ada 3 kekaisaran yang menjadikan kota ini begitu penting, saudara. Ada 3 kekaisaran. Sampai zaman Romawi, saat kitab Wahyu ini ditulis, saudara. Kenapa begitu penting? Kota ini merupakan kota perdagangan yang sangat aktif, saudara. Dan kota ini sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Karena kekayaan alam, emas juga banyak di sana, saudara. Jadi luar biasa kota ini, saudara. Kota Sardis menjadi penting antara lain karena kekuatan militernya, saudara. Letaknya yang sangat strategis. Letaknya itu di jalur menuju pesisir Aegea. Dan karena memiliki tanah subur di Hermus, jadi menjadi pusat perhatian banyak orang yang ingin dituju. Tetapi yang menariknya, kota ini berada di atas gunung yang terjal, yang dikelilingi oleh jurang yang curam, saudara. Sehingga kalau ada orang yang mau menyerang kota ini sangat sulit. Karena memang posisinya strategis, sudah di puncak gunung, terjal lagi dan banyak jurang. Ya mungkin kalau di Indonesia lebih kurang kayak Papua, saudara ya. Dan kita tahu bagaimana susahnya menaklukkan Papua, saudara ya. Tapi Papua kan tidak semaju kota ini, saudara. Papua kan disengaja ditertinggal, saudara. Dan saat ini, saudara, gereja di Sardis sudah nggak ada. Yang ada tinggal puing-puing. Tantangan gak banyak di sana, saudara. Beda dengan kota-kota yang lain yang kita pelajari 4 sebelumnya. Tantangan mereka itu apa, saudara? Penyembahan berhala. Tantangan mereka apa, saudara?
Mereka harus menyembah kaisar. Di sini nggak ada, saudara. Mereka sangat maju, sangat mapan, sangat nyaman. Dan seringkali zona nyaman itu menjadi tempat yang paling berbahaya. Seringkali orang jatuh itu bukan karena batu yang besar. Seringkali orang jatuh itu karena kulit pisang. Seringkali orang itu jatuh meninggalkan Tuhan bukan karena pergumulan-pergumulan yang berat. Ada sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Katanya orang Kristen itu seperti monyet, dia bilang. Monyet itu, coba kalau monyet ada di sebuah pohon, begitu ada angin kencang, monyet itu tidak akan jatuh, saudara. Karena dia akan berpegang pada dahannya, saudara. Kapan monyet itu bisa jatuh, saudara? Ketika monyet di atas memegang pisang dan ada angin sepoi-sepoi, jatuhlah dia. Bukankah orang Kristen sering jatuh ketika engkau di puncak berkat Tuhan? Ingat bagaimana ketika Daud jatuh? Ketika dia sudah menjadi raja, dia sudah terkenal, dia sudah nyaman. Alkitab katakan di tahun di mana waktunya raja-raja berperang, dia tidak berperang, tapi dia tinggal di istananya, dia menikmati zona nyamannya. Karena dia nganggur, saudara. Ngapain? Yang biasanya dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang yang rajin bekerja, tiba-tiba nganggur, saudara. Dia naik ke suatu rumah, saudara, menikmati indahnya istana, menikmati indahnya kota Yerusalem. Lagi enak-enak menikmati, matanya tertuju kepada siapa? Istri Potifar, istri Uria, yaitu Betseba yang sedang mandi. Akhirnya otaknya mulai jalan. Dan apa yang terjadi? Dia punya rancangan jahat memperkosa Betseba. Bukan cuman memperkosa, tapi dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Betseba. Dan dia berhasil lakukan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sampai dalam zona nyaman, zona mapan, ketika engkau tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau sedang berada di ujung tanduk dan siap-siap jatuh. Makanya selalu saya katakan, orang yang paling banyak nganggur biasanya orang yang paling banyak berbuat dosa, saudara. Kapan kok ibu-ibu suka nggosip saat nganggur, saudara? Kapan kita suka mikirkan pikiran-pikiran macam-macam yang jelek-jelek saat kita nganggur, saudara? Hati-hati dengan waktu. Alkitab katakan, karena hari-hari ini adalah jahat, pergunakanlah waktu yang ada. Sardis, sebuah kota, mereka mengalami kejatuhan ketika mereka hidup mapan, saudara. Ada sebuah teguran Tuhan kepada jemaat yang di Sardis. Tuhan katakan gini, jemaat di Sardis pada umumnya mengalami kematian rohani. Kematian rohani walaupun mereka aktif dalam kegiatan rohani. Sangat tragis bagaimana mungkin kita yang aktif dalam kegiatan rohani tapi kita mengalami kematian rohani. Saya pernah alami ini. Justru di puncak-puncak saya sibuk melayani Tuhan, saya tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Berapa banyak dari kita seperti itu? Kita kelihatan rohani, kelihatan aktif, dihormati banyak orang. Tetapi ada sebuah area, the darkness of our life. Ada sisi gelap dari hidup kita, saudara, yang mana tidak seorang pun yang tahu. Dan kita menikmati dosa kita di sana, saudara.
Kita bisa tampil di depan orang begitu rohaninya, tetapi ada sebuah daerah di mana kita memberontak sama Tuhan. Di mana kita menghina Tuhan dengan dosa-dosa kita. Ini tantangan bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Saya melayani Tuhan dari umur 20 tahun, saudara. Sekarang saya lebih kurang 44 tahun. 24 tahun. Ada masa-masa kita bersandiwara dengan Tuhan. Kita masuk dalam sebuah zona kemunafikan. Kelihatan rohani. Tapi sesungguhnya hati kita ini sebenarnya sudah gak percaya sama Tuhan. Hati kita ini sudah memberontak sama Tuhan. Kita masih lakukan aktivitas pelayanan. Itu yang terjadi kepada jemaat yang ada di Sardis. Makanya Tuhan ingatkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 tadi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu saat kita di mimbar. Tuhan tahu saat kita di kamar. Tuhan tahu saat kita di kamar mandi. Tuhan tahu saat kita merancangkan kejahatan. Tuhan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Present but not voting. Kita kelihatan gagah, tapi sebenarnya hati kita ini sudah tinggal puing-puing, saudara. Tinggal puing-puing. Saat itu kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Sama seperti tubuh jasmani yang sudah mati tidak bisa lagi merespon dan tidak bisa lagi produktif. Begitulah orang-orang yang mengalami kematian rohani. Tidak bisa merespon perkara-perkara rohani. Dan tidak lagi produktif terhadap kerajaan Allah. Sekalipun aktif dalam kegiatan rohani, saudara. Coba perhatikan orang mati. Saudara mau teriak-teriak kayak apa, dia gak bisa respon, saudara. Gak bisa buat apa-apa. Begitu rohani kita. Begitu rohani kita mati, pendeta sudah khotbahin, orang sudah nasehatin, masalah sudah menegur, tapi kita nggak respon, saudara. Hati-hati, itu tandanya kita diambang kematian rohani. Apa yang menyebabkan orang mengalami kematian rohani, saudara? Kematian rohani itu merupakan terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang membuat hubungan kita putus dengan Tuhan? Cuman ada dua, saudara. Cuman ada dua yang membuat kita gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama adalah dosa yang kita nikmati. Kita mulai bermain-main dengan dosa dan kita nikmati dosa itu. Yang kedua, ketidaktaatan kita. Tuhan suruh A, kita lakukan B. Tuhan suruh ke utara, kita ke selatan. Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita ingin menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita ingin mengatur hidup kita. Kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Padahal ketika Yesus sudah menebus hidup kita, kita ini tidak berhak lagi atas hidup kita. Karena yang berhak atas hidup kita adalah cuman Tuhan. Karena Dia sudah membeli kita. Dan itu yang terjadi kepada jemaat di Sardis. Mereka sudah mulai menikmati dosa. Dan mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Coba ingat masa-masa di mana kita mulai cinta mula-mula dulu. Waduh. Jangankan melakukan dosa. Memikirkan dosa aja kita sudah tidak nyaman. Masih mikirin aja sudah gak zaman. Sekarang jangankan mikirin,
sudah ngelakuin, sudah ngerugiin orang lain, sudah ditegur pun masih merasa tidak bersalah. Itu artinya kita sudah megap-megap secara rohani. Hampir mati, saudara. Hampir mati. Apa tanda-tanda orang yang mengalami kematian rohani? Apa tanda-tanda orang yang mengalami kematian rohani? Saya temukan minimal ada 4 tanda-tanda orang yang mengalami kematian rohani. Yang pertama, tidak tertarik lagi perkara-perkara rohani. Tidak tertarik merenungkan firman Tuhan. Tidak tertarik berdoa. Diajak doa nggak tertarik. Tidak tertarik melayani Tuhan. Kita punya 1001 alasan. Sebenarnya bukan karena sibuk, bukan karena alasan itu, tetapi karena kita memang sudah tidak tertarik. Tapi kita lebih tertarik kepada perkara-perkara duniawi, yaitu memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau saudara dan saya sudah tidak tertarik lagi perkara-perkara rohani, itu artinya kita sedang berjalan menuju kematian rohani. Agama hanya sekedar formalitas dan rutinitas. Kita datang ke gereja, kita nggak mengalami Tuhan. Yang penting kita setor muka. Daripada sungkan sama Tuhan, takut nggak diberkati Tuhan, takut nanti ada masalah di depan, ada celaka di depan, atau takut ditanya Pak Pendeta kenapa nggak gereja. Rutinitas. Dan mulai menikmati dosa dan hidup di dalam dosa. Kalau kita sudah mulai menikmati dosa dan hidup dalam dosa, hati-hati saudara. Kita ini sedang mengalami kematian rohani. Menikmati kepahitan, menikmati dendam, menikmati kebencian. Engkau sudah nikmati itu saudara. Hati-hati, sedang menuju kematian rohani. Dan kita mulai munafik saudara. Kita aktif di gereja, aktif pelayanan. Kalau di gereja, malaikat minder. Karena kita rasanya lebih rohani dari malaikat. Tetapi begitu keluar dari gereja, setan takut sama kita. Karena kita lebih kesetanan dari setan saudara. Di gereja kita begitu rohaninya. Tapi kita di luar, hidup kita tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Dan kita nikmati kemunafikan itu. Itu artinya kita mulai mengalami kematian rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan tegur kepada jemaat yang ada di Sardis. Ini yang Tuhan tegur. Tapi tetap ada pujian saudara. Hebatnya Tuhan itu di situ saudara. Dia kasih tahu, ini loh kesalahanmu. Dan tetap ada pujian saudara. Tetap ada pujian. Artinya apa saudara? Segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan hargai. Tuhan hargai. Di tengah-tengah kelemahan kita saudara, jatuh bangun kita, masihkah ada tersisa hati yang berkata, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh belas kasihan-Mu. Tuhan, sekalipun aku jatuh bangun dalam dosa, aku mau tetap mencari Engkau. Aku akan tetap baca Alkitab. Aku akan tetap doa. Aku akan tetap ke gereja. Aku akan tetap pelayanan. Karena hatiku masih rindu kepada Tuhan. Aku tahu tiba waktunya Tuhan pasti membebaskan aku dari semuanya itu. Dan Tuhan hargai itu. Tuhan hargai. Ada beberapa jemaat, sekalipun dia sudah jatuh bangun, dia tetap datang ke gereja. Dia tetap ikut doa. Dia tetap melayani. Memang ada pertarungan dalam hati kita. Tapi ada saatnya Tuhan kasih kita kekuatan untuk mengalahkan dosa yang membelenggu hidup kita.
Namun ada beberapa orang yang saya temukan, begitu dia punya masalah, apakah itu dosa atau apa saja, mulai meninggalkan doa, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Saat itu gak ada harapan bagi orang seperti ini, saudara. Karena itu apapun kondisi kita, saudara, jangan sampai kita kehilangan hati yang merindukan Tuhan. Hati yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Apa pujian Tuhan kepada jemaat di Sardis? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang, walaupun cuma segelintir, saudara. Wahyu 3 ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, di tengah-tengah kemerosotan iman dan kemerosotan moral, percayalah, selalu ada yang Tuhan sisakan, orang-orang yang tetap setia mengasihi Tuhan, yang tetap menjaga hidup kudus dan setia melayani Tuhan. Mungkin kita berkata, saya gak bisa hidup benar karena lingkunganku sudah bobrok. Saya sudah tidak bisa hidup benar karena keadaan memaksa. Saudara, itu sebenarnya cuma sekedar alasan. Tetapi masalah utamanya itu sebenarnya hati kita yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Jemaat di Sardis, memang mereka sudah mulai bobrok, hidup dalam kemunafikan, saudara. Tapi ternyata Tuhan masih temukan ada orang-orang yang setia, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam integritas, takut akan Tuhan. Memang mereka gak mudah, pasti ada tantangan, pasti ada perlawanan. Mereka pasti dikata-katai sebagai orang yang sok suci, sok kudus. Dan orang tidak nyaman dengan mereka. Tapi Tuhan tetap matanya tertuju kepada mereka. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan hidup kudus itu merupakan pilihan. Itu merupakan pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Bukan ditentukan oleh keadaan. Jadi bukan keadaan yang menentukan kita hidup benar atau tidak. Bukan keadaan yang menentukan kita hidup kudus atau tidak. Tapi pilihan kita untuk tetap mengasihi Tuhan berapapun harganya. Pilihan kita untuk tetap mengikut Tuhan apapun harganya. Pertanyaannya, kita ada di posisi yang mana? Apakah kita orang yang mengikuti arus dunia dengan alasan kita masih menginjak bumi, manusiawi? Ingat, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Aturan main yang kita pakai bukan aturan main dunia, tapi aturan kerajaan sorga. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang menentukan kita mau hidup benar atau tidak. Dan ke depan saudara, kehidupan tidak lebih baik. Minggu ini BBM sudah naik, saudara. BBM sudah naik. Dan saudara tahu, begitu BBM naik, segalanya naik. Sementara cari uang semakin susah. Kalau kita tidak fokus kepada perkara-perkara rohani, kita pasti gampang kecewa sama Tuhan. Kita pasti gampang menghalalkan segala cara. Pasti gampang. Dari beberapa tahun yang lalu saya sudah ingatkan tentang hal ini. Ingat beberapa tahun yang lalu tema kita apa, saudara? Unshakable, tak tergoyahkan di tengah-tengah badai. Habis itu muncul COVID, saudara. Habis itu mulai muncul krisis ekonomi. Dan ini akan terus berkelanjutan, saudara. Maukah kita memilih
untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk tetap hidup kudus, untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah beratnya kehidupan. Maukah kita memutuskan seperti yang dikatakan oleh Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego ketika mereka diancam mau dibunuh. Dia katakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu sanggup untuk menolong kami. Tapi perlu Tuhanku ingat, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Di tengah-tengah masa sulit, kita perlu punya moto, kita perlu punya prinsip. Saya tahu Tuhan sanggup menolong saya. Saya tahu Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya tahu Tuhan sanggup membela saya. Tetapi sekalipun Dia tidak sembuhkan saya, sekalipun Dia tidak tolong saya, sekalipun Dia tidak bela saya akan tetap memutuskan untuk mengasihi Dia. Saya akan tetap memutuskan untuk melayani Dia. Saya akan tetap memutuskan untuk mengikut Dia. Karena saya tahu bahwa semua yang saya miliki di dunia ini, suatu saat itu saya akan tinggalkan. Ketika saya mati, satu-satunya harta saya cuman Yesus. Hanya Dia satu-satunya yang bisa membela saya di kekekalan. Bukan teman saya, bukan keluarga saya, bukan harta saya, bukan anak-anak saya. Ketika saya nanti mati, satu-satunya pribadi yang saya temui cuman Yesus. Kalau selama saya di dunia saya tidak pernah menghormati Dia, saya tidak rela meninggalkan apapun demi Dia, apa mungkin saya dibela Dia nanti di kekekalan? Makanya Sefanya kalau nggak salah mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetap Dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau sudah, tetapi bagianku tetap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang punya prinsip seperti inilah yang akan bisa melalui masa-masa sulit ke depan. Amin. Amin. Makanya kenapa khotbah-khotbah saya selalu membawa jemaat mempersiapkan diri ke sana, saudara. Mempersiapkan diri ke sana. Tidak mudah. Nasihat Tuhan kepada jemaat di Sardis. Apa nasihatnya? Yang pertama, bangkit. Saling menguatkan. Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Bangkit kembali, saudara. Mungkin kau hari-hari sudah mulai terpuruk. Mari bangkit dan katakan, aku anak Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupku. Jangan mau kalah dengan masalah. Jangan mau kalah dengan kelemahan, saudara. Mari bangkit, saudara. Bangkitlah bahwa pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tahukah saudara bahwa kita ini disebut the man of God. Manusia-manusia Allah. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Wahyu 3 ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun daripada pekerjaanmu yang didapati sempurna di hadapan Allahku. Mari bangun, saudara. Bangkit kembali. Apa yang pernah kau lakukan dulu? Rutin doa, bangun pagi, saat teduh, baca Alkitab, lakukan kembali. Yang dulu engkau pernah lakukan dengan setia menyembah Tuhan, lakukan kembali. Yang dulu engkau setia melayani Tuhan, lakukan kembali. Yang dulu engkau setia untuk berbagi kasih kepada orang lain. Jangan karena kesulitan hidup engkau jadi kehilangan kasih. Lakukan kembali. Tunduklah kepada firman Tuhan. Lakukan kembali apa yang pernah kau lakukan saat engkau mengalami kasih mula-mula. Bangkit kembali, saudara. Jangan fokus kepada masalah kita. Itu yang Tuhan nasihatkan kepada jemaat di Sardis.
Yang kedua, mari kita belajar mau dengar-dengaran akan nasihat dan mau bertobat, saudara. Dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Saudara, orang yang tidak suka mendengar nasihat, percayalah, dia paling sulit untuk bangkit, saudara. Paling sulit untuk bangkit. Kadang Tuhan pakai orang-orang yang kita tidak anggap untuk menasehati kita. Ingat Bileam aja, Tuhan pakai keledai untuk menasehati Bileam, saudara. Keledai. Mari kita miliki kerendahan hati yang mau mendengarkan nasihat. Mungkin Tuhan pakai anak kita untuk menasehati kita. Mungkin Tuhan pakai karyawan kita menasehati kita. Mungkin Tuhan pakai pasangan kita menasehati kita. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau mendengarkan nasihat. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab katakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Orang sombong sulit bertobat, saudara. Kenapa? Karena mereka gak mau mendengarkan nasihat. Gak mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh dengar nasihat. Tentu kita harus mendengar nasihat orang-orang yang di dalam Tuhan. Kitab Amsal katakan jangan minta nasihat kepada orang fasik, saudara. Orang fasik itu orang yang tidak takut Tuhan. Karena nasihatnya bisa menjerumuskan hidup kita. Saya punya bapak-bapak rohani, saudara. Saya tidak sungkan-sungkan. Setiap saya mengalami pergumulan, saya minta nasihat mereka. Dan selalu saya dengarkan nasihat mereka. Kadang saya minta nasihat dari anak saya. Saya tanya, Kak Gebi gimana menurutmu ini? Saya minta nasihat. Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai mereka. Saya minta nasihat istri saya. Paling sering saya minta nasihat istri. Butuh kerendahan hati untuk minta nasihat, saudara. Ketika kita sudah merasa kita super power, ketika kita merasa sudah paling tahu, ketika kita merasa sudah paling benar, percayalah, itulah awal di mana kita nggak bisa maju lagi. Itulah awal di mana kita akan mudah jatuh, saudara. Yang ketiga, berjaga-jaga dan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang kepada kita. Ketika dia datang kepada kita, apakah dia memuji kita? Atau dia menuntut pertanggungjawaban kepada kita, saudara? Karena itu, hargai setiap kesempatan. Ingat, tidak ada satupun dari hidup kita ini yang bukan pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Nafas hidup kita, kekuatan kita, hikmat kita, bahkan pekerjaan kita, berkat-berkat yang ada pada diri kita, itu semua anugerah Tuhan. Dan suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan terhadap waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang kita lakukan terhadap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang kita lakukan terhadap keluarga yang Tuhan titipkan kepada kita? Apa yang kita lakukan terhadap berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Atau semuanya itu kita pakai hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata,
dan keangkuhan hidup kita, suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Bahkan Alkitab katakan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan, apakah perkataan yang membangun, apakah perkataan kutuk, apakah perkataan yang memberkati, suatu saat setiap perkataan kita itu Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab. Karena itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita nggak tahu berapa lama kita dikasih waktu. Kita nggak tahu. Tapi ketika Tuhan datang meminta pertanggung jawab, apakah kita sudah siap? Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Orang yang diberi sedikit dituntut sedikit. Perhatikan, apa yang Tuhan beri padamu yang paling banyak. Saya sebagai hamba Tuhan, tentu yang paling dituntut dari saya adalah bagaimana saya melakukan firman. Karena Tuhan kasih saya pengertian firman. Mungkin saudara dikasih apa? Uang. Apa yang kau pakai dengan uangmu, Tuhan akan tuntut itu. Berapa banyak yang kau pakai untuk memuliakan Tuhan, berapa banyak yang kau pakai untuk melakukan dosa. Makanya ingat satu saat ketika Tuhan Yesus di bait Allah, ketika orang sedang memberikan persembahan, orang-orang Farisi, orang Yahudi memberikan persembahan dengan banyak, ceprot. Tiba-tiba ada seorang janda miskin memberikan apa? 2 keping klunting. Yang satunya ceprot, yang satunya klunting. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, coba lihat ini, siapa yang paling banyak memberi di sini, kata Tuhan. Kalau yang pendeta, nilai siapa saudara? Menurut pendeta, yang paling banyak ngasih yang ceprot. Tetapi yang Yesus nilai, yang paling banyak ngasih yang siapa saudara? Yang klunting. Bagaimana logikanya? Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Saya lama gumulkan ini. Ketika engkau memberi kepada Tuhan, khususnya masalah keuangan, yang Tuhan lihat bukan uang yang kau kasih ke dalam kantong persembahan. Makanya saya tidak mau jemaat menuliskan jumlah persembahan. Buat di kotak di belakang, saya nggak mau tahu, Tuhan yang tahu. Karena yang Tuhan nilai bukan jumlah uang yang kau berikan, tapi yang Tuhan nilai adalah jumlah uang yang ada di dompet dan rekeningmu saudara. Halo? Kalau di rekeningmu ada 1 miliar, engkau kasih 5 juta. Sementara ada orang di rekeningnya cuma ada 500 ribu, dia kasih 100 ribu. Di mata Tuhan, persembahan yang paling banyak yang ngasih 100 ribu, bukan yang 5 juta. Jadi jangan bangga kalau kita ngasih mungkin kelihatan udah banyak. Kita pikir, wah saya paling banyak kasih persembahan di gereja. Tuhan bilang, engkau paling sedikit. Karena yang saya hitung bukan yang kau berikan itu, yang saya hitung yang ada di dompet dan rekeningmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara berpikirnya Tuhan. Satu saat semua yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab. Dan kapan kita nggak tahu. Selagi ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik buat keluargamu. Layani keluargamu seperti melayani Tuhan. Buat orang-orang sekitarmu, lakukan yang terbaik buat orang sekitarmu seperti melakukan untuk Tuhan. Terhadap pekerjaanmu, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Terhadap pelayanan, lakukan yang terbaik. Karena semua kesempatan yang Tuhan berikan itu, suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Janji Tuhan kepada jemaat yang menang, barang siapa menang, yang siap mempertanggungjawabkan hidupnya, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Ingat, orang yang punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta,
Yang 5 talenta mengembangkannya jadi 10 talenta. Tuhan bilang, engkau hambaku yang baik, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Dia diakui oleh Tuhan Yesus. Yang 2 talenta mempertanggungjawabkan. Dan Tuhan bilang, engkau hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Tetapi yang 1 talenta yang mengubur. Memang Tuhan kasih 1 talenta karena kemampuannya 1. Tapi 1 pun dia tidak bisa pertanggungjawabkan, saudara. Ketika dia datang sama Tuhan, malah dia berpikir jahat tentang Tuhan. Dia bilang apa? Aku tahu engkau Tuhan yang jahat, yang menuntut dari apa yang engkau tidak lakukan. Saudara, Tuhan balaskan itu kepada dia. Dikatakan, engkau hambaku yang jahat dan malas. Harusnya kau kasih itu kepada yang punya 5 talenta. Lemparkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tuhan tidak akui dia, sehingga dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Jangan anggap enteng, saudara, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih engkau talenta, waktu dan kemampuan, tapi engkau enggak melayani Tuhan, satu saat ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan tanya gini, aku kasih kau kemampuan untuk menyanyi, aku kasih kemampuan kau untuk musik, aku kasih kau tenaga yang kuat yang bisa angkut-angkut kursi. Kenapa kau enggak mau melayani aku? Aku kasih kau kesempatan untuk nginjil. Kenapa kau enggak nginjil? Engkau biarkan keluargamu mati tanpa Yesus. Demi rasa nyamanmu. Satu saat kita akan berhadapan dengan Sang Raja itu, yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Dan dia akan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan atas apa yang sudah saya berikan. Ketika kita menang, Tuhan akan kasih kita baju putih. Dan kita akan berjalan bersama dengan dia di kekekalan, saudara. Mari saudaraku, mari kita bangkit berdiri, saudara. Selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, kalau Tuhan ingatkan kita hari ini, kau sudah mati, walaupun kau hidup. Mungkin kita sehari-hari sedang mengalami kematian rohani, saudara. Mari kita berseru dan berkata, Tuhan, jangan angkat Roh-Mu dariku. Ampuni aku kalau aku sudah tidak tertarik lagi perkara-perkara rohani. Aku lebih tertarik perkara-perkara duniawi, bahkan aku udah mulai menikmati dosa. Menikmati dosa. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Hanya anugerah Tuhan yang sanggup membangkitkan kita. Orang mati gak bisa bangkit sendiri, saudara. Orang mati gak bisa bangkit. Lazarus yang mati gak bisa bangkit sendiri. Dia hanya bisa bangkit ketika Yesus datang kepada dia dan menyembuhkan dia dan memulihkan dia dan membangkitkan dia.
Saudara yang merasa rohanimu hari-hari ini sedang mati. Dan aku tahu kau tersiksa dengan hal itu. Kau tidak nyaman. Maka saudara bersama-sama dengan saya dan berkata, Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Bagi saudara yang mengalaminya, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi kita. Bapa, lihat anak-anak-Mu yang dengan rendah hati mengakui, sesungguhnya kami udah mati rohani. Kami sudah jauh dari Tuhan. Kami udah gak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami sudah tidak tahu lagi apa yang baik, apa yang benar. Bahkan kami sudah mulai menikmati dosa-dosa kami. Kami melukai hati Tuhan, tapi kami gak sadar. Ampuni kami. Ampuni kami. Jangan angkat roh-Mu dari kami. Jangan angkat roh. Roh Kudus, pulihkan kami. Pulihkan gereja-Mu, pulihkan umat-Mu. Bawa kami kembali kepada kasih mula-mula itu. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan itu Kau bangkitkan kembali dalam hidup kami. Kasihani kami, Yesus Anak Allah. Kasihani kami, Yesus Anak Allah. Kasihani kami. Kasihani kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Pojok sana.
hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Kita dipersatukan menjadi tubuh Kristus, satu di dalam Kristus, saling mengasihi, saling peduli. Ketika kita menyakiti saudara seiman kita, kita sedang menyakiti tubuh Kristus. Ketika kita melukai saudara seiman kita, kita melukai tubuh Kristus. Karena itu, mari kita saling mengasihi. Bahkan ketika kita merusak tubuh kita sedang merusak tubuh Kristus. Mari kita nikmati persekutuan dengan tubuh Kristus melalui roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjanjian baru sudah dibuat. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita sudah ditebus oleh nyawanya, oleh darahnya kita ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kristuslah yang menjadi pemilik hidup kita, yang sudah menebus hidup kita. Karena itu, mari kita muliakan Dia lewat hidup kita. Mari kita terima cawan perjanjian ini, hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya aku Bapa, kami datang membawa kota ini di hadapan-Mu karena kami tahu kami ada di kota ini karena Tuhan. Dan Tuhan mau kami berdoa bagi kota ini. Karena itu kami merendahkan hati kami bersepakat sehati umat-Mu di tempat ini berdoa bagi kota Tulungagung. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon hujan pertobatan, keselamatan daripada-Mu itu tercurah atas kota ini. Jamah penduduk kota ini Tuhan, jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Berkati kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua anggota
DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif, semua yang ada di kota ini. Kami mohon jamah mereka. Mereka hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan mengelola kota ini. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala rancangan-rancangan orang di kota ini yang ingin merusak kota ini Tuhan, yang mencari keuntungannya sendiri tanpa peduli kondisi kota ini, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan di pemerintahan Tuhan bongkar. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka jadi berkat, menjadi alat-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati ekonomi kota ini, keamanan kota ini Tuhan. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan berkati Bapa. Engkau pulihkan kami biar kami bisa menjadi berkat bagi kota ini. Kami bersyukur, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah pagi hari ini, Engkau yang menghidupkan kami. Roh-Mu itu Engkau hembuskan untuk menghidupkan kami kembali, membangkitkan roh kami Tuhan. Kau bangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati-Mu. Tuntun kami hidup di dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari-hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun atas hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, beserta semua keluarga besarnya pemilik tempat ini Tuhan. Bapa, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Menjagai mereka, lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati Tuhan. Bawa mereka terus masuk ke dalam rencana-Mu. Tuntun sertai langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Tuhan. Bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Berkati semua karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah Dia Bapa yang baik, yang selalu menuntun langkah-langkah kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang
orang datang kepada Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami